Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku, sesama beriman sesama Islam, di mana saja berada. Sekarang orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan melanjutkan perkabaran yang sekarang ini fase ketiga, inti bumi atau Al-Mahdi. Insyaallah aku yakin saudara-saudaraku sesama seiman, seislam, setauhid, insyaallah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho-Nya. Selamat dunia dan di akhirat. Insyaallah aku yakin seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapat tiket ke surga semuanya. Dan insya Allah yang akan sedang diperjuangkan sekarang ini adalah untuk mendapatkan tiket inti surga, atau kita bersilaturahmi nanti secara keyakinan maupun hubungan persaudaraan biologis atau keturunan. Sekarang ini akan diperjuangkan. Kalau masalah tiket untuk masuk surga doang udah selesai. Nah, udah selesai. Nah, masalah alam barzakh umat Islam yang diazab di alam barzakh udah terbebas. Ibaratnya kalau di dunia ini sudah bebas dari penjara gitu. Udah bebas semuanya. Walaupun ada yang meninggal saat ini atau yang akan datang, dia itu tidak diazab nanti di alam barzakh, dia akan keluar ke dunia ini, ikut dalam barisan Al-Mahdi. Maka daripada itu, ini melalui corong ini yang mengatakan Al-Mahdi, kalau siapa yang membantah-bantah, gak apa-apa. Siapa yang akan berdebat, siapa yang mau segala macam, terserah. Mau diskusi, mau tukar pikiran, mau segala macam, boleh, oke. Dilayani oleh Al-Mahdi, sekarang ini Al-Mahdi. Kan bisa aja nanti orang mentah, ini nggak ada dalam Al-Quran yang terurainya. Ya memang nggak ada, memang nggak ada diakui. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak, ya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Tidak ada diskusi menerangkan, ya memang nggak ada. Kalau udah Anda cari, bapaknya nggak ada, ya nggak ada, nggak apa-apa. Tidak ada di hadis yang diriwayatkan menerangkan, yang udah Anda cari ini, keterangan-keterangan yang nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, di dalam ijma ulama nggak ada, ya memang nggak ada. Apa masalahnya? Kan udah diakui, memang nggak ada. Kalau ada ketemu, ya ada, gitu aja, nggak masalah. Kadang ada, kadang ya nggak apa-apa. Berbeda tuh, memang berbeda. Ada beda, ada yang sama. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Maka orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia, di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina di dunia, di hadapan Allah. Tugasnya menyampaikan doang. Dia tidak punya ilmu di awal zaman, nggak punya ilmu namanya, sekedar doang.
Baca Qurannya sekedar-sekedar doang. Ibadahnya sekedar-sekedar doang. Nggak hebat lah silanya. Kalau yang hebat tuh kan jelas tuh. Para waliullah, para ulama, dan para pengikutnya, orang-orang solihin kalau di awal zaman tuh. Orang-orang muttaqin. Itu udah jelas kedudukannya. Makamnya udah jelas. Di awal zaman ya. Kalau orang bodoh ini gak ada apa-apanya. Cuma orang bodoh di akhir zaman tugasnya menyampaikan perkabaran-perkabaran dari langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, dan perkabaran-perkabaran dari bumi Imam Mahdi, dan perkabaran-perkabaran dari inti bumi Al-Mahdi. Itu aja tugasnya. Kan sudah jelas kenapa orang bodoh yang sangat bodoh ini dipilih oleh Nabi Muhammad dan orang-orang langit. Kenapa orang bodoh yang sangat bodoh ini dipilih oleh Imam Mahdi? Kenapa orang yang bodoh dan sangat bodoh ini dipilih oleh Al-Mahdi? Kenapa? Kan udah diterangkan di part-part dulu. Udah diterangkan. Memang dalam channel ini ada juga orang berkomentar, ada. Yang bertanya ada. Yang komentar lucu-lucu ada, yang komentar istilah menuduh macam-macam ada. Itu udah biasa di orang bodoh, bukan di channelnya, di luar channel nih udah banyak yang mempindah orang bodoh. Istilah orang bodoh ini dipindah di mana-mana. Di mana-mana aja dipindah. Di sekitar tempat tinggalnya juga dipindah habis-habisan. Ya biasa aja, nggak ada persoalan. Nggak ada masalah itu biasa doang. Karena corong nih ya, ini dikata serang ini kata Nabi Muhammad SAW dan orang langit dan Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Cuma satu-satunya di dunia ini corong ini. Orang bodoh ini. Nggak banyak. Kalau ada yang banyak, tolong tunjuk tangan kalian semua. Siapa? Sama nggak pemaparan yang dibilang sama orang bodoh nih? Sama ada nggak kalian kalau yang mengaku corong bilang? Kalau Anda cuma memakai Al-Quran yang terurai menerangkan akhir zaman, atau memakai diskusi, atau memakai daripada hadis yang diriwayatkan, atau memakai daripada ijma ulama, nggak sama itu. Karena apa? Karena corong dari langit yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang langit dan Imam Mahdi Al-Mahdi. Dalilnya inti Al-Quran. Di awal zaman belum dibuka, cuma di akhir zaman nih yang dipakai dalil inti Al-Quran. Maka inti Al-Quran nggak dia? Kalau di awal maksudnya dalilnya namanya di awal zaman ya Al-Quran terurai, ya itu bukan corong nama itu, bukan corong akhir zaman. Enggak. Maka kadang-kadang omongan corong ini kadang mengagetkan, mengejutkan, nggak pernah didengar. Emang nggak pernah kalian dengar kadang-kadang? Sebab di akhir zaman ini adalah penyelesaian akhir daripada umat Nabi Muhammad yang akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang langit. Imam Mahdi Al-Mahdi. Penyelesaian akhir, tahu nggak? Kalau awal zaman tuh uji coba namanya, tes namanya itu. Seberapa kuatnya umat Nabi Muhammad nih? Dites. Diuji namanya itu, diuji, dites. Jadi awal zaman tuh ujian-ujian. Seberapa kuatnya imannya umat Nabi Muhammad itu, seberapa kuatnya tauhidnya, seberapa kuat Islamnya, seberapa kuat ihsannya, menghadapi gempuran-gempuran dari iblis, setan-setan yang berasal dari jin dan manusia, dan gempuran dari nafsunya sendiri, dan gempuran dari godaan dunia. Itu ujian nama awal zamannya, ujian-ujian. Kadang diberi ujian yang enak-enak, yang enak-enak diberi ujian. Diberi rezeki melimpah ruah. Kadang ujian yang diberi kedudukan pangkat yang tinggi-tinggi, itu ujian. Ujian ini bukan kesulitan doang, bukan kemiskinan doang ujian. Kadang orang kalau miskin, saya lagi diuji Allah. Kalau kaya raya dia, saya ini diberi nikmat Allah, diberi hidayah. Bukan begitu. Semuanya ada ujian.
Mau Anda orang kaya raya, mau Anda raja di raja, mau Anda miskin papa, mau Anda orang biasa, mau Anda seorang ahli, semuanya adalah ujian-ujian dari Allah. Itu awal zaman. Seberapa kuatnya umat Nabi Muhammad menghadapi ujian-ujian dari Allah. Itu dong. Maka di awal zaman ini ada yang umat-umat yang pilihan. Umat-umat yang pilihan itu yang lulus dari ujian-ujian Allah. Itu yang dikatakan umat-umat Nabi Muhammad di awal zaman adalah umat-umat pilihan. Lulus dia diuji Allah. Mau diuji dia dengan kemiskinan, dia tidak mengeluh, dia tidak putus asa. Mau dia diuji dengan segala macam rintangan-rintangan. Mau dia itu dipitnah di mana-mana, mau bagaimanapun, dia tenang dia. Maksudnya tidak terjadi gejolak yang negatif. Negatif nih. Kalau gejolak positif boleh. Tidak terjadi gejolak negatif misalnya. Karena kemiskinannya nanti dia maling, mencuri harta orang. Itu gejolak negatif namanya itu. Kalau gejolak positif, dia tetap berusaha dan berjuang. Ingat kepada Allah, ingat kepada dirinya. Kenal dirinya, kenal Allahnya. Selalu dia itu berikhtiar, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Begitu pula orang yang diberi kelebihan harta benda. Walaupun berapa kayanya, dia tetap itu titipan doang, bukan milik dia. Bukan diberikan hak sejati selama-lamanya, enggak dia nyadar. Karena suatu saat, kalau enggak harta itu meninggalkan dia, kalau enggak dia sendiri meninggalkan hartanya, itu namakan wafat atau meninggal dunia. Dia yang meninggalkan hartanya. Kalau enggak harta itu sendiri, sadar dia bahwa sesuatu itu ada titipan Allah. Itu adalah ujian-ujian Allah. Ini orang yang lulus ujian. Begitu orang-orang diberi pangkat kedudukan setinggi-tingginya dunia ini, raja di raja, tapi dia tetap ingat bahwa itu semua adalah titipan Allah. Itu adalah ujian-ujian Allah untuk dirinya. Dia selalu merendahkan diri kepada Allah, dan dia selalu berbaik hati kepada sesama umat Islam maupun orang di luar Islam. Berbaik hati dia. Tidak menindas sifatnya, tidak sok kuasa. Dia tahu kekuasaannya akan ditinggalkannya kalau tidak kekuasaan itu meninggalkannya. Kalau tidak dia yang meninggalkan kekuasaan. Inilah umat Nabi Muhammad, umat-umat pilihan di akhir zaman. Itu maka awal zaman ini ujian semuanya. Maupun kemiskinan, maupun kekayaan, maupun menjadi orang yang hina dina, maupun menjadi orang yang berkuasa penuh dina. Semuanya ujian. Diuji oleh Allah. Itu yang dikatakan awal zaman. Ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Orang lulus maka derajatnya semakin naik di sini. Itu yang dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang tidak lulus itu hina di hadapan Allah. Itu tuh awal zaman namanya. Berjihad kita untuk diri kita masing-masing, mengalahkan nafsu kita masing-masing. Nafsi sifatnya. Tugas kita apanya kalau kita ingin menyampaikan ke keluarga kita, tugas kita menyampaikan doang. Mau berhasil tidak berhasil, itu urusan Allah dengan dirinya. Gitu. Bukan tidak ada jaminan dari Nabi Muhammad. Itu yang awal zaman. Jadi kalau di awal zaman jalur Ishaq, ini kekuatan, ini gambaran dari Nabi Muhammad ya. Ini dari Nabi Muhammad gambar.
Cuma yang lulus dari ujian-ujian Allah untuk umat Islam ini cuma sepertiga doang. Ngerti nggak? Itu di awal zaman tuh. Masih ada Nabi Muhammad, masih ada para sahabat, para tabi'in, masih ada imam-imam, masih ada para waliullah, masih ada ulama warasatul anbiya, masih ada orang memperjuangkan Islam, ridhanya Allah. Sepertiga lulusnya. Nyadar tak kita tuh? Sepertiga kesanggupannya. Itu gambarannya, gambaran nama sketsanya namanya. Nyadar nggak kita tuh? Yang 2/3 apa namanya? Kemana? Harus masuk ke neraka dulu. Mampir ke neraka. Istilahnya disucikan dulu dosa-dosanya di neraka itu. Udah habis dosa-dosa disucikan di neraka, baru diangkat ke surga. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah kami semuanya ya Allah, umat Islam semuanya ya Allah. Ini corong menyampaikan nih. Ini rasa rilangin. Jangan ada satupun umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ada satupun orang Islam dari awal sampai akhirnya yang masuk ke neraka. Jangan ada satupun. Walaupun singgah sebentar, walaupun sedetik. Ya Allah, lindungilah umat Nabi Muhammad SAW dari awal zaman sampai akhir zaman ini ya Allah. Insya Allah, Allah mendengarkan. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Insya Allah hakul yakin semuanya full masuk ke surga dan dapat inti surga semuanya, bisa bersilaturahmi semuanya, hubungan keyakinan maupun hubungan secara darah atau biologis. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa Anda bayangkan kan? Masih hidup orang-orang hebat, masih ada petunjuk-petunjuk yang hebat. Mampunya cuma 1/3, 2/3 mampir di neraka dulu. Itu berat persoalannya. Neraka ini nak main-main, Bung. Neraka ini bukan sifat, surga bukan sifat. Anda kan ngomong kadang ya seenak-enaknya baik. Kalau sekarang neraka tuh memang kalau neraka akhirat ya, neraka di akhirat memang boleh dikatakan sifat kalau sekarang. Kenapa dikatakan sifat? Karena kan dia belum melihat nyatanya, belum merasakan nyatanya. Begitu juga surga akhirat. Kita belum nyata di akhirat. Nanti baru kita merasakan nyatanya. Maka boleh dibilang sekarang sifat. Oh, surga akhirat itu sifat. Ya kalau sekarang bisa. Karena kita belum merasakan bagaimana nikmatnya di surga. Begitu dengan bagaimana sengsara neraka. Memang boleh dikatakan sifat. Tapi untuk contoh bagi Anda, neraka dunia ada, surga dunia ada. Mana yang neraka dunia dan surga dunia mana? Orang-orang dia tuh kaya, berpangkat, segala macam kebutuhannya ditercukupin semuanya, tapi hatinya tidak tenang. Itu udah masuk dia kepada neraka dunia. Tidak tenang hatinya. Tidak tenang. Tidak ada ketenangan di hatinya. Di kalbunya itu nggak ada ketenangan. Itu masuk dia ke neraka dunia itu. Padahal jabatan ada, kekayaan banyak, teman banyak, nggak ada yang sulit bagi dia, apa saja bisa dibelinya. Yang nggak bisa dibelinya nyawa doang. Tapi hatinya nggak tenang. Itulah orang masuk kepada neraka dunia. Tapi ada orang sebagian cuma hidupnya biasa-biasa doang. Kadang makan sekali sehari atau 2 kali lah. Oh, dia tidak dipandang orang, teman-temannya nggak berapa. Tapi hatinya tenang. Tenang. Ala bi zikrillah tatmainul qulub.
tenang hatinya. Itu udah masuk surga dunia orang tuh. Kalau di awal zaman ceritanya, kalau di awal zaman. Kalau di akhir zaman lain pula ceritanya. Nah, gitu. Memang banyak pertanyaan, ada yang menanya, tolong jelaskan yang Ahmad, yang Muhammad, yang Mahdi. Cuma nanti lah. Nah, ada yang membantah, oh bukan gitu, bukan itu. Ya nggak apa-apa Anda bantah. Ya bisa aja Anda tuh berpatokan pada dalil Al-Quran Tarurai atau hadis kursi, hadis riwayatkan ijma ulama. Itu berbeda ininya. Tapi kalau Anda dalam nih, Anda dengan jihad akhir zaman maksudnya ya, dengan membanyak baca Allahu Akbar, akan masuk pemahaman yang akhir zaman nih, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini langsung dari Nabi Muhammad SAW nih. Orang-orang langit, langsung dari Imam Mahdi dan Al-Mahdi, akan masuk ke hati Anda. Yang penting jangan ada kesombongan di hati itu. Jangan. Kalau kesombongan mau dia masuk. Anda mengaku paling hebat, belajar dari Nabi Muhammad, dari orang langit. Sombong namanya itu, sombong. Kadang Anda katakan perkabaran langit itu sombong. Anda tuh udah masuk kesombongan, Anda nggak akan paham selamanya. Berani Anda mengatakan Nabi Muhammad perkabaran langit itu bohong. Kan Anda lebih iblis daripada iblis, lebih dajjal daripada dajjal. Gitu. Ya Anda kira, padahal untuk keselamatan kita umat Islam di seluruh dunia di akhir zaman, Nabi Muhammad tuh yang akan memperjuangkan, ngerti nggak ada? Bukan dari Allah lagi. Kalau dari Allah itu tuh awal zaman, ngerti nggak Anda? Ngerti nggak? Maka saya bilang, ngerti nggak? Santai-santai baik. Tidak, ini Nabi Muhammad itu kan perjuangan kita bersama orang langit, memperjuangkan kita bagaimana umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Maka disitulah ada peperangan jihad akhirat namanya dengan dajjal gaib. Dan pengikutnya Ya'juj Ma'juj gaib dan iblis gaib. Kalau Nabi Muhammad Anda katakan bohong, Anda lebih iblis daripada iblis. Jangan baper ya, jangan tersinggung ya. Ini penegasan di Al-Mahdi. Harus ini Al-Mahdi ini mempertegas. Kalau ada masih ragu, dipertegas. Ingat Anda, ini saya katakan. Apa yang maksud inti bumi? Saudara-saudaraku, ada Anda memaparkan di bumi ini segala macam, alam barzah bilangnya. Sebab dia tahu alam barzah itu adalah bumi gaib. Itu dikatakan inti bumi. Itu nanti nerakanya. Itu dikatanya pula dari alam keseimbangan. Banyak keterangannya. Bagus itu, bagus. Kami hargai komentar Anda. Terima kasih. Dari Bujang Lapuk, dari mana ini? Ini orang Melayu ini. Nah, ini kami bahas sedikit inti bumi ya. Yang Al-Mahdi kan udah dibahas. Kami bahas saja sedikit aja. Ini mau Jumatan saya ini lagi. Yang maksud inti bumi itu adalah nanti pengendalian alam semesta dari bumi. Kasih nak. Pengendalian alam semesta dari bumi itu nanti dikendalikan oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Harus tahu dulu. Al-Mahdi. Al-Mahdi itu maksud kekuatan Allah. Jadi Al-Mahdi itu kata Allah sama dengan Allahu Akbar. Kebesaran Allah itu situ Al-Mahdi itu. Maka kebesaran Allah itu ada Jibrilnya sih, tapi bukan malaikat Jibril. Ada Israel, bukan malaikat Israel. Ada Mikail, bukan malaikat Mikail. Ada Israfil, bukan malaikat Israfil. Allahu Akbar, Akbar dulu. Ini Imam Mahdi itu kebesaran daripada Allah. Jadi nanti bumi ini maksudnya kalau zaman di Al-Mahdi ini seluruh alam semesta nih mau langit gaib, mau langit lahir,
Mau bumi gaib, mau bumi lahir, dikendalikan dari inti bumi. Maksud inti bumi Al-Mahdi. Maksud Al-Mahdi Allahu Akbar tuh yang mendalikan. Ngerti nggak? Jadi seluruh, tapi ini beransur-ansur deh. Bukan turun solo semua pro, nggak gitu. Beransur-ansur. Kayak ayat-ayat turun, ayat Al-Quran dulu. Malaikat-malaikat yang ada di langit gaib, dia ada di Sidratul Muntaha, Ja'batul Ma'wa, beransur-ansur turun ke bumi. Ngerti nggak kalian? Itu dikatakan inti bumi. Malaikat-malaikat yang ada di langit lahir turun beransur-ansur ke bumi. Jadi pada akhirnya dia akan kosong. Malaikat yang ada di aras kosong semuanya. Karena sudah dikendalikan dari bumi ini, dari Al-Mahdi atau Allahu Akbar. Gini bung, ada nggak yang tahu kaji-kaji kayak ini? Memang kalau dia nggak tahu pasti ngomongnya kalau dia ngeles hoa-ho-nya. Ya orang nggak tahu mau apa. Mau kita marahin, untuk apa kita marah? Dia nggak tahu. Biarin aja dulu. Begitu dia, dan manusia di tempat di langit kayak Nabi Muhammad beransur-ansur seluruhnya. Nabi Adam beransur-ansur turun ke bumi ini. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Itu dinamakan inti bumi. Dan yang beransur-ansur para nabi, orang-orang langit yang ada di bumi, di langit gaib itu turunnya. Yang para nabi-nabi itu, para nabi ya, para sahabat ya, para sampai ke batas ulama, penjiat-penjiat, dia berada di samping kanannya Al-Mahdi. Maksud di samping kanannya Allahu Akbar. Ngerti nggak ta? Ngerti ta? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Anda bilang pengajian ini, Anda bilang ini pengajiannya. Ini bukan pengajian, bukan ceramah-ceramah kiai, bukan ceramah-ceramah ustad. Nggak, ini bukan ceramah-ceramah gus-gus, bukan ceramah habib-habib, bukan ceramah-ceramah buya-buya. Ini bukan pengajian, bukan dakwah, ini jihad. Omongan ini termasuk jihad. Jihad adalah zikrullah, omongan dan doa. Ini jihad nih bung, bukan pengajian. Anda bilang pengajian pula nanti enggak. Pengajian udah selesai di awal zaman. Udah selesai. Udah selesai di awal zaman pengajian-pengajian. Cuma orang ini meneruskan aja lagi. Kalau enggak tahu dia terusan jalan pengajian. Yang disangkanya sama juga awal zaman kan dia terusan nggak apa-apa. Silakan. Silakan buya, silakan ustaz, silakan kiai, silakan gus-gus, silakan habib, silakan oi. Anda teruskan pengajian Anda apa ini dari awal zaman sampai ke teruskan. Kalau Anda nggak tahu jihad di akhir zaman, teruskan pengajian itu. Teruskan nggak apa-apa. Silakan monggo. Tapi kalau orang-orang langit beriak lagi sama Imam Mahdi Al-Mahdi, nggak pengajian-pengajian lagi. Anda teruskan, monggo. Bagus. Teruskan pengajian-pengajian tasawuf Anda. Teruskan pengajian-pengajian fikih Anda. Teruskan segala macam dan segala macam. Tapi yang penting jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jangan aku yang paling benar lagi. Jangan saling sudut menyudutkan. Jangan saling hajar menghajar. Jangan saling menyesatkan. Jangan. Kenapa? Kenapa? Karena keselamatan umat Nabi Muhammad di akhir zaman, yang kini akhir zaman bukan ditentukan oleh jihad dari langit Nabi Muhammad SAW, jihad akhirat. Dan jihad dunia untuk dapat inti sudah ditentukan oleh Al-Mahdi. Jadi bukan amalan-amalan kalian yang menentukan. Bukan ceramah-ceramah kalian. Ini tolong kalian bantah ya. Bantah aja ya. Kalau saya nggak mau dibilang begitu, bantah saya baper. Bilang aja begitu Pak. Bantah saya. Boleh jawab melalui kolom di YouTube nih. Atau ketemui saya. Saya tinggal di Tomon nih. Perumahan Tomon. Saya tinggal, datangi saya. Kalau nggak panggil saya, kemana aja boleh. Yang penting pakai ilmu, pakai akhlak dan adab. Kemana saja. Saya layanin. Sana tugas saya hanya menyampaikan doang. Jadi keselamatan umat Nabi Muhammad di akhir zaman nih, plus ditambah dengan yang nggak selamat di awal zaman, ditentukan jihad dari Nabi Muhammad dan orang-orang langit.
dan ditentukan Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Bukan ibadah-ibadah kita lagi. Ngerti nggak? Boleh kita berdebat habis, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Orang bodoh mau melayani kapanpun, di manapun. Karena ada orang nggak baper, dia nggak mau saya. Guru saya kan hebat-hebat. Saya hebat-hebat. Ya nggak apa-apa. Anda mau aku hebat nggak apa-apa. Itu udah sombong namanya. Orang udah sombong tuh nggak ada lagi. Orang kalau udah sombong tuh iblis temannya, setan-setan. Itu inti bumi itu. Ini sekelumit aja saja, nggak panjang-panjang dulu. Tapi panjang nih, hari saya mau Jumat nih. Jadi dikendalikan dari bumi ini. Bumi ini, coba inti bumi itu ada di bumi ini. Siapa inti bumi? Al-Mahdi. Al-Mahdi itu apa? Allahu Akbar. Ngerti nggak? Ngerti nggak ngerti ya nggak apa-apa. Mau komen macam-macam boleh, saya ikhlas menerimanya. Mau komen Anda meledek-ledek saya udah biasa dituduh macam-macam. Di luar channel ya, saya udah duluan dituduh macam-macam sama orang. Saya dituduh iblis, saya dituduh pampir membunuh orang. Kalau ada yang meninggal di sekitar ini, saya dituduhnya. Saya tuduhin membunuhnya. Dibilangnya saya makan orang. Kan bodoh tuh. Kalau ada musibah di mana-mana saya dituduh. Jadi kalau tuduh ada di channel ini kecil barunya, kecil. Anda tuduh saya gila mamanya. Anda tuduh saya ngawur tuh kecil kata-katanya baru tuh. Masih ada akhlak kata-kata itu mah. Kalau di luar channel sebelum saya masukkan ke channel ini kayak itu api besar-besar sudah saya terima. Maka saya melihat tuduhan kalian di channel, saya ketawa-ketawa doang. Udah saya alami lebih daripada itu fitnahnya. Saya dituduh bikin musibah, gunung meletus, tsunami. Saya dituduh makan orang. Para tetangga saya ini menuduh saya semuanya. Mungkin ada 1-2 yang enggak nyadar dia mungkin. Menahan. Bertanya-tanya daripada ini apa yang sebenarnya. Itu orang tahan, ada rem namanya. Orang sebelum mengeluarkan pernyataan yang macam-macam, dia direm dulu. Itu orang tuh masih ada ketahanan tauhidnya. Masih ada iman di dada, ketahanannya ada. Saya dulu itu macam di sekitar sini, tinggal saya di Tomo nih, udah banyak dulu saya macam-macam. Dipitnah saya habis-habisan, tapi saya nggak marah. Biar orang nggak tahu mau apa. Jadi kalau fitnah di channel ini YouTube kecil, saya baru tuh kecil. Ini saya mau kemana di fitnah tuh. Hoak tuh nggak tinggal tuh. Itu makanan sehari-hari orang tuh untuk mempinah saya. Hoak. Dibilangnya saya ini pawang lah. Dibilangnya saya ini kira dukun. Dibilangnya saya ini paranormal. Menjelek-jelekan kehidupan saya. Saya orang miskin. Udah habis ya dipinah. Pinahnya nggak ada lagi. Nggak ada batasnya lagi. Udah penuh pinah orang tuh. Maka saya masuk ke YouTube lagi. Jadi kalau ada yang mempinah saya belum macam itu. Ini kecil baru saya senyum-senyum baik. Kecil pinah-pinahnya. Kalau saya bandingkan di luar YouTube ini, udah saya alam itu di mana-mana. Mana saya pergi saya dipinah habis-habisan. Kalau ada musibah saya yang dituduh. Kalau kebaikan enggak, dia berkata ini berkat doa saya mustajab bilangnya. Apa enggak itu taman kanak-kanak? Kekanak-kanakan, beragama kekanak-kanakan. Beragamanya berkanak-kanakan. Orangnya udah tua-tua, tapi caranya beragama kekanak-kanakan. Saya sudah dihantam habis-habisan. Muka rumah saya di belakang, di samping, di depan, semuanya kompak mempinah saya. Apalagi saya udah balik dari badai fitnah yang sangat besar. Jadi saya masuk ke YouTube nih, kalau ada YouTube nih mempinah saya kecil bagi saya itu. Saya dipinah bikin musibah, bikin gunung meletus, bikin kejadian di Arab tuh. Apa saya yang dituduh tuh? Ketika orang naik haji dulu saya yang dituduh. Yang main duduk kadang pemuka agama. Jelas-jelas saya ngomong nih. Masih ada iman nggak orang kayak itu tuh? Masih ada iman tauhidnya dia? Masih yakin nggak kepada rukun iman, kadar baik dan kadar buruk? Ceramah hebat, ngajari orang hebat, dirinya sendiri tidak nyadar bahwa dia sudah masuk ke limbah kemusyrikan.
Cukup sekian dulu. Dari orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina di dunia di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.